Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Saya percaya pagi ini kita semua sehat, kuat, dan semua kita dalam berkat, dalam pertolongan yang daripada Tuhan, ya, daripada Tuhan. Nah, mari setelah kita memuji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami siapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menerangi, menguduskan, dan menyucikan segala keberadaan kami. Dan biar Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, memandu kami, supaya kebenaran firman-Mu menjadi kebenaran yang boleh menguatkan, meneguhkan hati kami sepenuhnya. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Filipi pasal 2. Kita melihat Filipi pasal yang kedua. Ya, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saya membaca buat Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan yang boleh saya bacakan buat saudara. Dan hari ini mari kita mendengarkan firman ini. Tema kita adalah milikilah pikiran dan perasaan seperti Kristus. Sekali lagi, tema kita adalah milikilah pikiran dan perasaan seperti Kristus. Nah, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan sejati dan juga dia adalah manusia sejati. Sebagai Tuhan dan manusia, dia telah menjadikan dirinya sebagai teladan yang memang dapat diteladani oleh kita para pengikutnya. Dia telah menampilkan hidup yang real, hidup yang nyata ini ya, yang tidak dimiliki oleh siapapun, sehingga kita diminta untuk belajar meneladaninya. Jadi pada waktu dikatakan milikilah pikiran dan perasaan seperti Kristus, berarti apa yang didorong oleh penulis surat ini yaitu Paulus, ya, berarti yang didorong kepada kita untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus itu real, bahwa pikiran dan perasaan Kristus itu bisa kita teladani, ya, bisa kita teladani. Nah, memang kalau saudara melihat, salah satu yang harus kita teladani adalah pikiran dan perasaannya. Nah, ini yang dikatakan dalam ayat 5, Filipi 2 ayat 5 tadi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita diarahkan, atau kalau dilihat bagian ini gramatikanya dalam bahasa Yunani, sebenarnya teruslah hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita diminta untuk terus menaruh pikiran dan perasaan, menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Jadi Kristus punya pikiran dan perasaan yang sudah menjadi teladan, yang sudah real bagi kita sekarang, dan kita diminta untuk menaruh pikiran dan perasaan kita itu kepada Kristus. Nah, memang kalau kita lihat istilah kata pikiran, itu adalah gagasan dalam proses mental, berpikir memungkinkan seseorang untuk merepresentasikan dunia sebagai model dan memberikan perlakuan terhadapnya secara efektif. Ya, itu sesuai dengan tujuan, rencana, dan keinginan. Luar biasa, saudara. Makanya orang
kalau berpikir itu nggak ada yang kecil yang dipikirkan. Dan Yesus juga tidak pernah memikirkan hal-hal yang kecil kan. Dia selalu mengajar kita untuk untuk selalu ya memikirkan segala sesuatu ya, pikiran-pikiran yang mungkin akan lebih besar, akan berkembang ya. Jadi kalau kita hanya memikirkan segala sesuatu yang standar ya, kita akan melihat bahwa ternyata dalam yang standar itu kita pun pikiran kita mampu ke sana. Tapi pada waktu kita memikirkan hal-hal yang tinggi, yang luar biasa, sekalipun dalam Roma 12 nanti Paulus katakan ya janganlah kita berpikir hal-hal yang melebihi pikiran kita, karena memang ada bahayanya juga kalau kita berpikir hal-hal yang terlalu besar dari apa yang bisa dibeban dalam pikiran ini. Memang ada bahayanya. Tetapi bagaimanapun, karena dikatakan tadi kalau orang percaya atau manusia itu berpikir, dia pasti tidak pernah memikirkan hal yang kecil, tapi selalu hal-hal yang lebih besar. Nah, makanya istilah pikiran di sini, gagasan proses mentalnya ini, kita melihat bahwa seseorang itu bisa merepresentasikan dunia sebagai model. Wah, ini kata kunci yang luar biasa. Ya, kata kunci yang luar biasa. Nah, sehingga kalau saudara melihat kata pikiran ini merujuk pada konsep dan proses yang sama diantaranya. Bisa membicarakan kognisi. Ya, jadi kalau orang berpikir itu berkaitan dengan kognisinya. Ya, kognitif kalau nanti dalam bahasa yang lebih sering dibicarakan, ya ada kognitifnya, pengetahuannya, ada pemahaman, Jadi orang yang berpikir itu pasti punya pemahaman. Lalu di dalamnya juga dikatakan orang yang berpikir itu punya kesadaran, punya kesadaran. Nah, lalu yang berikutnya, orang yang berpikir itu punya gagasan, punya gagasan. Dan satu lagi, orang yang berpikir itu punya imajinasi, imajinasi. Makanya dalam proses mempersiapkan khotbah ini, saya membaca satu buku almanak dari satu gereja tertentu. Lalu saya membaca visi misinya mereka. Wah, visi misinya luar biasa, saudara. Ya, dalam beberapa tahun mungkin 15 tahun ke depan itu. Ya, mereka visinya itu tahun sekian menjadi gereja yang bagaimana itu. Jadi ada target yang mereka buat. Dan saya melihat saudara, tidak ada dalam visi itu sesuatu yang kecil di sana, tapi sesuatu yang besar, satu pekerjaan yang besar. Dan saya percaya gagasan demi gagasan yang dibuat dalam visi misi itu adalah gagasan yang bisa membawa mereka kepada apa? Kepada hal-hal yang luar biasa. Nah, jadi makanya orang yang berpikir itu bagi saya tidak pernah melihat situasi dan kondisinya. Tapi orang yang berpikir itu selalu ingin keluar dari kondisi yang sedang dihadapinya sekarang. Jadi makanya selagi kita masih bisa berpikir, seharusnya kita harus bisa keluar dari hal-hal yang mengikat hidup kita. Makanya benar firman Tuhan hari ini yang menegaskan kepada kita miliki pikiran dan perasaan perasaan yang seperti Yesus. Ya, Yesus juga sama. Ya, dia telah memiliki gagasan yang luar biasa, pikiran yang luar biasa, sehingga rela, Yesus itu rela untuk meninggalkan segalanya, meninggalkan kemuliaannya, meninggalkan kehormatan yang sangat luar biasa, bahkan secara tanda petik kita bisa melihat dalam bagian itu dia berinkarnasi sama dengan manusia, tinggal dengan manusia demi menyelamatkan apa? Manusia yang besar itu. Jadi skopnya orang berpikir itu, saya sangat percaya sekali nggak ada skop yang kecil yang dipikirkan orang. Selalu dia berpikir yang besar, berpikir yang besar, selalu mau maju, Makanya coba kalau Anda duduk dalam satu kelompok, kalau kita orang yang berimajinasi tinggi, berkognisi tinggi, saudara, kalau orang memikirkan sesuatu yang standar saja, kita akan pusing dengan orang itu. Kita akan berkata, aduh ini ngomong apa sih ini, gitu ya. Tapi pada waktu orang bisa, orang dalam satu kumpulan, dia membuat satu gagasan yang besar, nah itu dia. Pikiran kita mulai berkembang untuk mengikuti gagasan yang sedang dia buat. Nah, sedangkan perasaan dikatakan juga dikenal sebagai keadaan sadar. Seperti yang dihasilkan dari emosi, misalnya itu perasaan, emosi, sentimen, atau keinginan. Jadi perasaan dapat diartikan berbeda dengan emosi. Dalam pengertian apa? Emosi yang bersifat universal. Sementara perasaan dikatakan adalah respon yang dipelajari tentang sebuah keadaan emosi di lingkungan atau kebudayaan tertentu. Nah, jadi kita bisa melihat di sini, jadi perasaan itu adalah sesuatu yang bersifat
emosional sebenarnya. Jadi itu perasaan. Jadi misalnya kalau orang diberikan sesuatu yang menyukakan, itu perasaannya akan suka. Tapi kalau orang memberikan sesuatu yang menyakitkan, wah itu perasaannya akan sangat kecewa sekali. Ya makanya kadang-kadang hatinya juga bisa jadi pedih ya. Hati ini nanti perasaan berkaitan dengan hati juga, hati nurani dan semua yang ada dalamnya. Ya kalau itu disentuh, saudara, kadang-kadang kalau hati itu disentuh, ya perasaan itu disentuh, itu bisa melukai yang namanya hati ya. Dan memang kalau kita melihat antara pikiran dan perasaan itu, ya kenapa dikatakan miliki pikiran dan perasaan seperti Kristus? Kenapa? Karena antara pikiran dan perasaan itu harus bisa berjalan selaras. Ya, berjalan selaras. Ya, jadi tidak bisa pikiran kita itu sekedar berjalan sendiri seperti itu, menyangkali sesuatu yang tidak masuk akal di dalamnya. Tapi pikiran kita itu haruslah menjadi pikiran yang benar-benar bisa selaras dengan perasaan kita. Nah, makanya saya katakan di dalam khotbah ini, jadi kalau kita hubungkan pikiran dan perasaan ini saling berkaitan satu dengan lainnya. Kalau kita sedang melakukan sesuatu yang besar, maka perasaan kita juga menjadi besar. Nah itu ya kan, mengerjakan yang besar, perasaan kita itu, tampilan perasaan itu kan ditunjukkan saudara ya, sehingga kadang-kadang tampilan itu juga menjadi tampilan yang menyenangkan gitu ya. Nah tetapi kalau kita mengerjakan sesuatu yang kecil, perasaan kita juga menjadi kecil. Makanya coba saudara cuma mengerjakan yang kecil, kita udah diam-diam aja gitu ya, seperti kita tidak merespon apa-apa. Nah kalau kita berpikir sukses, ya ini kata kuncinya, kalau kita berpikir sukses, maka perasaan kita juga menjadi seperti orang sukses. Ya, tapi kalau pikiran kita memikirkan kegagalan, maka perasaan kita pun akan gelisah, hampa, dan tidak berdaya. Jadi ini benar ya. Jadi coba lihat saudara, ya kan, orang-orang yang tampilannya parlente, orang-orang yang kelihatan hebat, ya kan, kemana-mana dia jalan dan lain sebagainya, itu coba lihat itu orang-orang yang kebanyakan selalu berkata bahwa dia adalah orang-orang sukses, orang-orang yang berpikir sukses, orang-orang yang mengatakan bahwa dia akan meraih banyak hal dalam waktu dekat. Nah itu dia misalnya. Jadi sehingga dia mempersiapkan, perasaan itu mempersiapkan ya, supaya apa? Supaya orang bisa melihat bahwa dia sedang mengerjakan, memikirkan dan mengerjakan. Jadi hasil dari pikiran itu pasti ada tindakan-tindakan, ya nanti kehendak. Jadi antara pikiran perasaan itu ada kehendak yang dimunculkan, dan kehendak itulah yang saya katakan yang merubah tampilan dari hidup seseorang. Jadi makanya jangan kaget ya, jangan kaget kalau kita melihat ada orang yang tiba-tiba, ini orang ini gaya banget nih, orang ini sok hebat nih. Enggak, dia enggak, bukan sok hebat, dia enggak, tapi itu pengaruh dari apa? Dari pikiran dan perasaannya itu. Nah hari ini firman Tuhan ya meminta ya kepada kita supaya kita memiliki pikiran dan perasaan seperti Tuhan Yesus. Ya. Yang kita katakan dalam ayat 5 sangat real sekali bahwa kita diminta untuk terus. Ya ini dalam gramatika sintaksisnya saya lihat, kita diminta untuk terus memiliki pikiran Kristus itu. Ya, memiliki. Jadi kita tidak boleh lagi membebaskan pikiran dan perasaan kita secara daging seperti itu. Tapi dengan hadirnya Kristus, dengan Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita itu, pikiran kita itu haruslah selaras dengan perasaan kita. Jadi apa yang kita alami setiap hari dalam hidup kita itu harus bisa terkendali, selaras seperti Kristus. Ya, jadi seperti Kristus. Jadi Kristus itu banyak hal yang dia lakukan, tapi perasaannya itu tidak pernah ya. Jadi misalnya pada waktu dia dihina orang, dikecilkan orang, misalnya seperti itu ya. Pada waktu dia dihina orang, dikecilkan orang, Kristus kan tidak pernah ya merasa dirinya menjadi kecil atau merasa dirinya menjadi tidak berguna. Tapi justru dengan dia dikecilkan orang, tidak dianggap orang, justru dia semakin menggebu-gebu ya, semakin menggebu-gebu untuk apa? Untuk menyatakan kepada orang itu bahwa dia adalah orang yang bisa melakukan, tidak seperti yang dianggap oleh orang itu. Jadi makanya yang saya mau katakan kepada saudara, jangan menjadi orang yang mudah putus asa gitu loh. Makanya gramatika sintaksisnya dalam teks ini, dalam ayat 5 itu, dalam kalimat utamanya, dalam verba utamanya dijelaskan kepada kita supaya apa? Supaya teruslah memiliki pikiran Kristus itu, atau teruslah kita berada ya, karena pikiran dalam Kristus itu ya, kita teruslah berada ya, tinggal, ini lokasinya, lokatifnya dikatakan ya, teruslah kita tinggal dalam pikiran dan perasaan Kristus itu. Makanya tema kita dibilang
pagi ini adalah memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Itu temanya ya. Karena memang tidak bisa dipungkiri ayat kuncinya itu ada dalam ayat 5 itu sebenarnya. Ya, verba utamanya ada dalam ayat 5 itu, dan itu yang berkembang untuk ayat 1 sampai 4, dan juga itu yang berkembang untuk ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, jadi dalam desainnya Paulus dalam teks itu, ya, dalam desainnya Paulus dalam teks itu, dia mulai menjadikan ayat 5 itu menjadi faktor utama, ya, menjadi gagasan utamanya dia untuk menjelaskan ayat 1 sampai 4 dan juga ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya. Kita harus terus memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Ya, kita harus terus memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Mengapa? Ada dua hal yang harus kita lihat pagi ini. Ya, dari teks ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang bagian yang pertama dalam ayat 1 sampai 4 yang dikatakan begini, mengapa kita harus memiliki pikiran atau mengapa kita harus terus memiliki pikiran perasaan seperti Kristus. Yang pertama adalah karena Kristus hanya fokus, ya, memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri. Nah, ini dia. Ini susah ini, saudara. Artinya begini, dalam tugas mulia yang diembannya, dia terus memikirkan tubuhnya. Kalau kita kaitkan dengan gereja nanti ya, bahwa Kristus itu adalah kepalanya, ya, jadi dia terus memikirkan tubuhnya supaya tetap hidup menyatu dengan dia sang kepala dan hidup menyatu dengan sesama, ya, tubuhnya. Nah, ini saudara. Jadi Yesus itu hanya fokus, dikatakan, memikirkan orang lain. Jadi mengapa kita harus memiliki pikiran dan perasaan daripada Kristus itu? Ya, ini yang dia berikan kepada kita, yang dia teladankan kepada kita dalam kehidupan sehari-harinya, karena ini yang dikatakan tadi. Karena Kristus hanya fokus memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri. Nah, kalau kita balik untuk kita kebanyakan hanya fokus untuk apa? Untuk diri kita sendiri. Ya, bahkan kadang-kadang sangat kebablasan sekali kita memikirkan diri kita sendiri, ya, sehingga kadang-kadang kita lupa dengan orang lain. Jangankan orang lain, kadang-kadang dengan Tuhan saja pun kita bisa lupa. Karena apa? Karena kita terlalu memikirkan diri kita, memikirkan nasib kita, ya, memikirkan masa depan kita dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya dikatakan dalam bagian ini umatnya harus memikirkan bahwa di dalam Kristus segala sesuatu ada untuk menyatukan kita dengan Kristus dan sesama. Ya, sebenarnya dalam gramatika teksnya dikatakan begini, jika memang ada nasihat, ya, jika memang ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada kasih mesra, ada belas kasihan, ya, sebenarnya dikatakan kalau itu ada, katanya di dalam Kristus jauh lebih ada itu. Nah, itu dia, di dalam Kristus jauh ada. Makanya istilah kata dalam Kristus itu menjadi apa? Menjadi lokasinya, menjadi tempat kita. Jadi semua arahan kita, tempat kita berpikir dan berperasaan itu, semuanya pikiran itu harus ada dalam Kristus. Nah, dikatakan karena apa? Di dalam Kristus itu ada nasihat. Nah, nasihat itu ini penting, saudara. Banyak sekali orang dalam dunia ini nggak bisa dinasihati. Ya, nyerocos, dia ngomong sendiri. Ya, padahal sebenarnya dia sendiri nggak bisa dinasihati. Ya, makanya saudara bisa dilihat, manusia itu bisa dilihat. Mana manusia yang masih bisa dinasihati dan bisa menerima ide orang lain, dengan manusia yang hanya berjalan dengan idenya, sementara idenya itu nggak bisa nerobos apa-apa lagi, gitu loh. Ya, nerobos apa-apa lagi. Nah, jadi makanya dikatakan di dalam Kristus itu ada nasihat. Lalu ada apa lagi? Ada penghiburan kasih. Ada penghiburan kasih, ini yang paling penting, ini penghiburan kasih. Ya, sekarang ini kaitan dengan nasihat tadi. Banyak sekali saudara orang menasihati tapi dia tidak menghibur. Kenapa? Nasihatnya itu menyakitkan. Ya, tetapi di dalam bagian ini dikatakan kalau ada orang yang menasihati, jika ada orang yang menasihati, seharusnya orang itu harus memberikan penghiburan kasih kepada orang itu. Ya, apalagi kalau nanti saudara bertemu dengan orang-orang yang mungkin sudah tidak berpengharapan, orang yang jatuh dalam dosa, orang yang gagal dalam bisnis, ya kan? Orang yang nggak bisa berbuat apa-apa lagi dengan hidupnya, orang yang hanya yang hidup dengan dengan keterbatasan gitu. Ya, kalau kita tidak bisa memberi nasihat yang sangat bisa menghibur dia, orang itu akan cepat mati, Ustaz. Ya, orang itu akan cepat mati. Orang itu akan menjadi orang yang benar-benar sudah tidak bisa berpengharapan lagi gitu. Makanya dikatakan lokasi kita berpikir dan berperasaan itu harus ada dalam Kristus. Supaya apa? Supaya yang keluar dari dalam hidup kita itu adalah nasihat yang di dalamnya ada penghiburan kasih. Nah, bukan hanya itu saja, dikatakan ada kasih mesra. Nah, kasih mesra ini
ini semacam kelembutan sebenarnya. Jadi kalau ada nasihat, ada penghiburan kasih, lalu ada dikatakan ada kasih mesra, seharusnya ada kelembutan. Kelembutan itu harus keluar dari mana? Dari pikiran dan perasaan kita itu. Jadi kalau di dalam pikiran perasaan kita itu yang ada adalah kekasaran, ya kan, kekasaran, hal yang kasar, hal yang kotor. Nanti dalam Filipi pasal 4 ya. Makanya Paulus itu katakan, pikirkanlah ini katanya, semua yang baik, semua yang manis, ya, semua yang sedap didengar, semua yang mulia, pikirkanlah semuanya itu. Nah, kenapa sampai dikatakan itu, saudara? Karena kecenderungan kita tuh memikirkan itu adalah hal-hal yang kasar, hal-hal yang tidak membangun, hal-hal yang membuat orang apa? Tersandung dan lain sebagainya. Makanya dikatakan ada kasih mesra. Bukan hanya itu saja, saudara, yang dicatat dalam bagian itu ada belas kasihan. Belas kasihan itu perasaan yang paling dalam. Perasaan empati kepada orang lain, berbelas kasihan. Yesus suka itu. Makanya kenapa kita diminta untuk memikirkan dan perasaan memiliki pikiran dan perasaan kepada Kristus itu, karena Yesus itu punya belas kasihan yang luar biasa itu. Yang keluar dari pikiran dan perasaannya itu hanya belas kasihan. Coba lihat dalam Injil Lukas. Saya sedang mengajarkan itu ya, dalam satu kelompok pemuritan secara berseri saya sedang mengajarkannya. Ya, yaitu tentang apa? Tentang mukjizat dalam Injil Lukas. Semua mukjizat dalam Injil Lukas itu orang-orang yang mengalami kesembuhan, orang-orang yang sakit karena sakit penyakit, orang-orang yang sakit karena dosa, orang-orang yang sakit karena perlakuan orang lain, ya kan? Semuanya dijelaskan di dalam teks itu oleh Lukas, ya, dalam Injil Lukas itu semuanya dasarnya adalah belas kasihan. Jadi memang benar, dalam Yesus itu sangat tinggi sekali perasaan empatinya. Dan itu yang dipikirkan oleh Yesus, itu yang ada dalam pikiran dan ada yang ada dalam perasaannya. Dan seharusnya kita menaruh itu, ya kan? Menaruh pikiran dan perasaan kita itu seperti Kristus. Jadi yang kita taruh dalam pikiran kita itu adalah nasihat, penghiburan kasih, kasih mesra, belas kasihan, ya, kasih mesra atau yang disebut tadi kelembutan itu yang kita taruh, itu yang kita tanam dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, supaya itu tampil dengan baik dan orang-orang melihat sesuatu yang luar biasa yang bekerja dalam diri kita. Nah, makanya Paulus katakan, kalau itu udah ada katanya pikiran dan perasaan Kristus itu tadi ada dalam pikiran dan perasaan kita, lalu dikatakan, ini berubah ini, saudara. Dari kita dilatih terus memikirkan perasaan ya, pikiran dan perasaan Kristus itu, ya, supaya 4 hal tadi, nasihat, penghiburan kasih, kasih mesra, belas kasihan itu menjadi bagian yang terus, ya kan, ada dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dan keluar dari dalam hidup kita kepada orang lain. Makanya Paulus katakan, mulailah. Nah, ini kata kuncinya. Mulailah sempurnakan sukacitaku. Bagaimana kita menyempurnakan sukacitanya? Jemaat itu menyempurnakan sukacitanya Paulus. Yang dikatakan yang pertama adalah, kalau 4 hal tadi, kalau pikiran dan perasaan itu sudah ada dalam Kristus, kita akan punya pikiran yang sama. Ya, kita akan punya pikiran yang sama. Di mana punya pikiran yang sama itu? Satu hati, satu jiwa, satu tujuan. Ini ya, saudara ya. Kalau kita semua pikiran dan perasaannya ada di dalam Kristus, kita berpikir seperti Kristus, kita berasa seperti Kristus, merasakan sesuatu seperti Kristus, maka yang pertama yang keluar dalam hidup kita, ya, adalah kita punya pikiran yang sama. Satu hati, satu jiwa, satu tujuan. Ini susah banget nih dalam tubuh Kristus. Jangankan dalam tubuh Kristus, untuk Tuhan sendiri pun yang menjadi sumber, ya kan, kita bersekutu setiap hari, kadang-kadang kita susah. Ya, satu hati dengan Tuhan kita, satu jiwa dengan Tuhan kita, dan satu tujuan dengan Tuhan kita. Kenapa? Pikiran dan perasaan kita mau jalan sendiri. Makanya itu yang dikatakan oleh Paulus, terus, ya. Kalau saya bilang gini loh, untuk menerjemahkan ini, ya, saya waktu saya meneliti teksnya, saya berpikir seperti ini, penjarakanlah, itu istilahnya. Penjarakanlah pikiran dan perasaanmu itu di dalam Kristus. Ya. Penjarakan pikiran dan perasaan ini dalam Kristus. Jadi kalau dipenjarakan hanya di situ saja, berarti yang keluar hanya itu saja. Nggak usah khawatir, Anda tidak akan bisa berpikir besar. Justru kalau Anda memenjarakan pikiran dan perasaan kita itu, ya kan, kepada Kristus. Nah, ini tadi, yang keluar dari hidup kita adalah hal-hal yang tadi itu. Dan hal-hal yang tadi itu, nasihat, penghiburan kasih, kelembutan, kasih mesra itu ya, belas kasihan. Bukankah itu hal yang besar? Siapa yang bisa melakukan ini, saudara? Nggak ada orang di dunia ini yang bisa melakukan itu. Ya, orang-orang yang sudah menjungkir balikkan dunia ini pun, yang sudah bisa membangun bisnis yang besar, belum tentu punya ini. Ini kata kuncinya. Dan Anda akan menjadi orang yang sangat dihormati dimanapun Anda berada. Ya, kalau kita melakukan hal ini. Makanya
Punya. Kalau kita punya itu, pikiran perasaan kita sudah ada di sana, ya yang disempurnakan dalam sukacita itu maksudnya Paulus, punyalah pikiran yang sama. Supaya apa? Supaya kita itu satu hati, satu jiwa, satu tujuan. Jangan berantem. Ya kan? Jangan berantem. Jangan berantem dengan keluarga, jangan berantem dalam gereja, jangan berantem dalam masyarakat. Ya kan? Kenapa? Karena kita ini adalah pencetus, yaitu satu hati, satu jiwa, satu tujuan. Lalu apa lagi? Punya semangat yang sama. Ya, jadi kalau pikiran perasaan kita tadi dengan adanya nasihat tadi itu dan lain sebagainya, ya kita menjadi apa? Menjadi punya pikiran yang sama sekarang. Ya, punya pikiran yang sama dan juga punya semangat yang sama. Punya semangat yang sama itu bagaimana semangat yang samanya? Jangan pikirkan kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Nah, ini kita ini kan suka dipuji. Waduh, hebat tuh Bapak itu ya. Luar biasa Bapak ya gitu. Itu yang kita tunggu-tunggu. Ya, makanya kadang-kadang kita sukar menghargai orang lain. Kenapa? Yang kita tunggu itu. Kita hanya melihat kepada diri kita, kehebatan kita, saudara. Ya, jangan pikirkan kehebatanmu, tapi pikirkanlah kehebatan Tuhan yang terus bekerja dalam dirimu. Nah, lalu yang berikutnya dikatakan punya kerendahan hati yang sama. Nah, ini dia, punya kerendahan hati yang sama. Jadi orang lain lebih utama dari kita. Pikirkan kepentingan orang lain juga. Nah, ini yang dibilang kerendahan hati itu ya. Ya, orang lain lebih utama dari kita. Nah, makanya yang ada dalam pikiran kita itu hanya apa? Pikirkan kepentingan orang lain dulu. Ya, pikirkan kepentingan orang lain. Makanya bagian yang pertama ini saya katakan tadi, mengapa kita harus memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus, ya. Bagian yang pertama tadi saya katakan karena Kristus hanya fokus, ya kan, memikirkan orang lain daripada dirinya. Nah, kalau begitu, dalam poin yang pertama ini, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, mari berubah mindset kita, cara berpikir kita. Kalau terlalu fokus kepada diri kita, lupakan itu. Mari mulai fokus kepada orang lain, fokus kepada tubuh Kristus, fokus kepada Kristus sang kepala itu. Itu jauh lebih baik, saudara. Kita mulai memikirkan Kristus, kita mulai memikirkan tubuhnya, gerejanya, dan kita mulai memikirkan hal-hal yang bisa kita kembangkan dalam pelayanan-pelayanan kita di sana. Nah, itu penting itu. Ya, penting sekali. Karena kadang-kadang orang terlalu ego, ya kan, terlalu dirinya sendiri, ya. Dan itu yang pernah ya dalam satu kitab, kalau nggak salah kitab ada dalam PL, saya lupa itu kitabnya. Orang-orang kan membangun bait Allah yang luar biasa. Membangun rumahnya luar biasa. Tapi lewat Nabi itu Tuhan menegur. Ya, saya lupa banget tuh. Kamu udah membuat rumahmu hebat, luar biasa rumahmu katanya. Tapi rumahku, baitku, kamu biarkan seperti itu saja. Nah, jadi kita perlu loh, ya, sebagai umat itu kita perlu benar-benar melihat gereja kita, melihat keberadaannya. Ya, jangan melihat fisiknya saja, melihat keberadaannya juga di dalamnya, apa yang diperlukan, keuangannya kah? Ya kan? Keuangannya kah? Kita perlu pikirkan, saudara. Ya kan? Supaya itu bukti kita tidak memikirkan diri kita. Saya selalu mengatakan begini, orang yang bisa memikirkan orang lain adalah orang yang bisa lepas dari kenikmatan tertentu di dalam dirinya. Nah, kenikmatan tertentu salah satu apa? Harta bendanya. Ya, harta bendanya. Kalau kita hanya fokus dengan apa yang kita miliki, fokus dengan uang kita merasakan itu semua milik kita, saudara, sukar bagi kita untuk memikirkan orang lain. Tapi kalau kita bisa melepaskan apa yang kita miliki ini, ya, itu yang membuat kita mudah melakukan semuanya. Coba lihat dalam para rasul itu, Ananias dan Safira kan, ya, semua orang fokus memberikan hartanya, memberikan miliknya untuk siapa? Untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Tapi dia mulai fokus memikirkan dirinya sendiri, ya kan? Fokus memikirkan dirinya sendiri. Nah, ini berbahaya. Itu yang merenggut nyawanya. Itu yang menghilangkan nyawanya. Ya, itu yang membuat dia pada akhirnya berbohong. Pada akhirnya dia menyangkali apa yang sudah dia jual, itu dia sangkali. Makanya itu yang dikatakan oleh Petrus, bukankah semuanya itu milikmu tadinya? Ya, kenapa kamu harus berbohong? Nah, ini dia. Kenapa? Dia terlalu ego kepada dirinya. Terlalu mau dengan dirinya. Nah, kita nggak diminta Tuhan seperti itu, saudara. Ya, kita mulai coba. Orang yang bisa berpikir seperti Kristus adalah orang yang mampu memikirkan orang lain. Saya balik lagi. Orang yang mampu memikirkan orang lain adalah orang yang mampu melepaskan dirinya dari kenikmatannya. Ya, kenikmatannya. Dan salah satu kenikmatan itu adalah harta benda, uang, dan lain sebagainya yang dia miliki. Ya, jadi makanya mari kita coba melepaskan diri kita, ya kan? Melepaskan diri kita dari hal-hal seperti itu. Saudara nggak akan jadi miskin, percaya dengan saya.
Ya, karena Alkitab menjanjikan orang yang memberkati pekerjaan Tuhan, orang yang memperhatikan orang lain, pasti diberkati oleh Tuhan. Ya kan? Pasti diberkati oleh Tuhan. Jadi, dalam masa-masa pandemi ini, kita harus melihat, ya kan? Bagaimana keuangan gereja. Ya, kita harus lihat itu, bagaimana keuangan gereja, bagaimana kas gereja kita. Ya kan? Masih mampukah menopang, menyokong pelayanan yang ada di sana. Nah, makanya saudara, ya, kenapa dalam ibadah-ibadah pandemi ini pun kita harus mengumpulkan persembahan supaya ada, ya kan? Ya kan? Supaya ada mencukupi semua kas dalam gereja kita itu. Ya, makanya gereja jangan sampai gereja itu miskin, saudara. Ya, kenapa? Karena kalau gereja kita sampai miskin, berarti Tuhan kita sudah nggak ada di situ. Karena sumber kekayaan itu adalah Tuhan. Ya, kalau sampai gereja kita berkekurangan, berarti tanda tanya besar, ada Tuhan kah di situ? Nah, itu pertanyaannya saudara, ada Tuhan kah di situ? Karena saya sangat percaya sekali, uang harta benda miliknya Tuhan. Saya bendaharanya. Semua kita bendaharanya yang menyalurkan semua milik kita itu kepada apa? Kepada pekerjaan Tuhan. Semua kita bendahara yang dititipi oleh Tuhan untuk mengelola. Nah, ini kata kuncinya, untuk mengelola harta benda kita itu. Nah, makanya kalau saudara misalnya tiap minggu misalnya kita ngumpulkan persembahan, sebulan sekali kasih, ya, store kepada bendahara kita, store ke gereja, ya, kasih ke bendahara kita. Supaya apa? Supaya keuangan di gereja, kebutuhan gereja dalam masa-masa pandemi seperti ini, ya, dalam masa-masa pelayanan di pandemi ini, semuanya bisa tercukupi. Ya, itu Bapak Ibu, aplikasi dari orang seperti Yesus tadi, yang tidak berfokus kepada dirinya, tapi berfokus kepada orang lain. Dan penerapannya selalu saya katakan, orang yang tidak berfokus lagi kepada dirinya, tapi kepada orang lain, ya kan, dia mampu melepaskan semua kenikmatan, ya, kenikmatan dalam hidupnya, kenikmatan dalam hidupnya yang harus lepaskan, ya, yang harus lepaskan itu yang saya bilang tadi, harta bendanya, uangnya, miliknya. Untuk siapa? Untuk pekerjaan Tuhan dan untuk orang-orang yang memerlukannya. Apalagi dalam masa-masa pandemi ini, wah, banyak sekali saudara orang yang perlu ditolong, banyak sekali. Orang yang disebut terpapar COVID itu sebenarnya bukan terpapar karena sakitnya, tapi terpapar dalam kondisi ekonomi yang semakin hancur. Dan kalau saudara masih dititipin oleh Tuhan berkat-berkat seperti itu, ya, saudara harus bisa menyalurkan dengan baik. Selain saudara memikirkan hidupmu, ya kan, ada untuk hidupmu, saudara belajar juga memikirkan orang lain. Memikirkan orang lain dalam hal ini siapa? Orang-orang yang memerlukannya. Pekerjaan Tuhan yang menantikannya, ya kan? Keuangan gereja yang harus ditopang oleh kita orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, ini bagian yang pertama, ya. Kita harus memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Mengapa? Karena yang pertama tadi katakan, karena Kristus hanya fokus memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri. Bagian yang kedua adalah karena Kristus mampu mengendalikan. Nah, mampu mengendalikan pikiran dan perasaannya. Makanya kita harus miliki itu. Dia sudah mampu mengendalikan pikiran dan perasaannya. Kita belum tentu loh, ya kan? Nah, artinya begini, Tuhan Yesus sangat mulia, tetapi ia mampu mengendalikan pikiran dan perasaannya untuk meninggalkan kemuliaan itu demi kita umatnya. Sekali lagi, Tuhan Yesus sangat mulia, tetapi ia mampu mengendalikan pikiran dan perasaannya untuk meninggalkan kemuliaan itu, ya, kemuliaan itu demi kita umatnya. Jadi dalam bagian ini dikatakan dalam ayat yang ke-5 sampai 8 ini, pikiran dan perasaan itu selaras untuk tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Luar biasa, ya. Ya, pikiran perasaan itu dikatakan, ya, selaras sama. Jadi pikirannya bilang, aku akan melepaskan semua kemuliaanku, katanya. Perasaannya juga bilang, ayo lepaskan saja. Perasaannya nggak jadi, kenapa kamu lepaskan? Bukankah kamu orang yang terhormat? Bukankah kamu orang yang mulia? Dia nggak bilang kayak gitu, saudara. Ya kan? Dia nggak bilang kayak gitu. Tapi pikiran dan pikirannya itu pada waktu katakan, aku akan melepaskan semua kemuliaan. Aku akan melepaskan kesetaraan dengan Allah, katanya gitu. Perasaannya juga bilang, mari kita lepaskan. Nah, itu satu arahnya. Ya. Jadi tidak mempertahankan, yang tidak dipertahankan itu adalah morfe, rupa. Ya, morfe, rupa. Ya, rupa apa? Rupa ilahi, tetapi dikatakan mengambil morfe hamba. Ayat 7 nanti. Ya, nanti kita akan lihat lebih detail penjelasannya.
Ya, jadi morfe kemuliaan keilahian ya ditanggalkan, diganti dengan apa? Morfe hamba. Makanya itu yang dikatakan oleh Yesaya kan, ya dalam nubuatnya tentang Kristus itu, Yesaya katakan apa? Bahwa Yesus itu tidak tampan, dia menampilkan figur kehambaan, itu kan, tidak tampan, tidak menarik, ya kan, tidak disukai oleh orang dan lain sebagainya. Kenapa? Morfe hamba. Hamba itu sangat dalam sekali loh. Ya, morfe hamba itu sangat dalam sekali. Bayangkan Tuhan mengambil rupa sebagai manusia. Ya. Nah, kata kuncinya adalah kenosis. Ya, dalam bahasa Yunani itu kenosis. Artinya ia telah mengosongkan dirinya. Ya, mengosongkan itu artinya kenosis. Mengosongkan dirinya. Nah, mengosongkan dirinya artinya begini. Kristus tidak melepaskan keilahiannya. Jangan bilang waktu dia jadi manusia dia udah nggak Tuhan. Salah, saudara. Ya, karena itu tadi saya katakan di dalam pendahuluan saya, Yesus itu adalah Tuhan sejati dan manusia sejati. Ya, sekalipun dia berkonesis, dia ada tetap Tuhan sejati. Ya, dia tetap juga manusia sejati. Jadi jangan salah, waktu dia berkonesis itu tidak ada yang diturunkan di situ. Ya, tidak ada yang diturunkan standarnya. Dalam pribadi Yesus itu ada Tuhannya, ada manusianya. Ya, makanya saya katakan Kristus tidak melepaskan dirinya, itu kenosis. Kristus tidak melepaskan keilahiannya, tetapi bahwa ia dengan rela membatasi. Ini kata kuncinya, membatasi penggunaan kebebasan sifat ilahi tersebut sesuai dengan tujuannya untuk hidup di antara manusia dengan segenap keterbatasan daripada siapa? Manusia itu untuk memahami Yesus itu. Ya, manusia itu kan berdosa terbatas sekali, dan Yesus harus memahami keberadaan manusia yang berdosa itu, dan dia tidak terjangkit dengan kondisi daripada manusia yang berdosa itu. Nah, itu yang saya katakan dalam bagian ini, proses kenosis yang sangat unik itu. Satu sisi dia Tuhan, ya, dia tidak melepaskan, kata kuncinya tidak melepaskan. Atau kenapa? Karena ada beberapa penafsir yang mengatakan seolah-olah waktu Yesus itu di dunia ini, seolah-olah dia tidak menggunakan lagi keilahian itu. Masih menggunakan. Yesus pernah berjalan di atas air. Ya, itu bukan manusianya yang melakukan, tapi keilahiannya ada di sana. Yesus pernah membangkitkan orang mati. Itu bukan Yesus sebagai manusianya, tapi dia sebagai Tuhan. Makanya saudara, sebagai Tuhan dan manusia itu, lihat di situ dalam proses Lazarus itu, dia sangat membatasi keilahiannya. Dia tahu secara keilahiannya, dia tahu bahwa Lazarus yang sakit itu akan mati, tapi dia tidak buru-buru melakukan sesuatu ke sana, ya kan? Atau dia tidak menggunakan keilahian itu untuk segera menyelesaikan persoalan Maria dan Marta itu, atau Marta dan Maria itu. Ya, tetapi apa yang terjadi saudara? Dia membatasi, beberapa hari dia batasi keilahian itu sampai dia bisa pergi ke sana. Secara manusia dia pergi ke sana. Dan di sanalah, lihat di sana. Waktu dia teriak, ya Lazarus bangkitlah. Lazarus bangkitlah saudara. Waktu dia katakan seperti itu, di sanalah terbukti. Ya, keilahian demi keilahiannya. Jadi Yesus itu keilahiannya berjalan. Jangan bilang nggak berjalan, keilahiannya berjalan sekali. Nah, lalu kenosis. Ya, waktu dia mengosongkan kenosis itu dengan cara bagaimana? Mengambil morfe hamba, ya hamba, rupa manusia yang hamba sekali. Ya, yang humble sekali, yang rendah hati sekali. Ya, lalu dikatakan sama dengan manusia. Ya, sama dengan manusia. Lalu sebagai manusia dikatakan ia merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya. Lalu yang berikutnya dikatakan, sebagai manusia juga dia taat sampai mati. Bahkan mati di atas kayu salib. Inilah tujuannya Tuhan. Inilah maksud mulia daripada Tuhan. Ya, inilah yang dia pikirkan. Dan inilah yang dia turunkan ke dalam perasaannya. Ya kan? Yaitu apa? Puncak dari semua kenosis, penghampaan dirinya itu adalah kematiannya di atas kayu salib. Penyerahan hidupnya kepada manusia yang terbatas itu. Supaya manusia yang berdosa, yang terbatas itu keluar dari semua keterbatasannya. Nah, ini penting saudara. Ya, ini penting sekali dalam hidup kita. Nah, sehingga dalam ayat 9-11 ada upah dari mengosongkan diri tadi, dari kenosis itu, dikatakan Allah sangat meninggikan dia. Makanya semua kemuliaan itu sekarang, ya, setelah dia mengosongkan dirinya, setelah dia mati di atas kayu salib, setelah dia bangkit naik ke surga itu, Allah sangat meninggikan dia. Dan dikatakan di sana, semua fokusnya diarahkan kepadanya, mengaruniakan nama di atas segala nama. Ya kan? Mengaruniakan nama di atas segala nama. Supaya apa? Semua orang akan bertekuk lutut dan mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini catatan yang mau saya katakan kepada saudara. Inilah
Yesus kita adalah Yesus yang berkenosis, Yesus yang mengosongkan dirinya. Kita juga, penerapan buat kita juga diminta untuk mengosongkan diri kita. Jadi Kristus mampu mengendalikan pikiran dan perasaannya itu dalam hal apa? Dalam hal mengosongkan dirinya tadi. Kristus sudah mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba, ya kan? Mengambil rupa Allah. Hamba tidak mempertahankan keilahiannya, membatasi keilahian itu, sehingga dia bisa dengan morfe hamba itu, dia bisa tinggal bersama-sama dengan manusia yang berdosa itu, tapi dia tidak terjangkit dengan manusia itu. Apa yang kita tangkap? Yang kita tangkap sederhana. Kita harus juga bermorfe sebagai hamba. Ambillah rupa hamba. Ambil rupa hamba, layani. Ya kan? Ambil rupa hamba, layani, berikan apa yang bisa saudara berikan. Itu kata kunci. Ya, perhatikan apa yang saudara bisa perhatikan. Dan Yesus sudah melakukan itu. Coba belajar dari kenosisnya Tuhan. Dari pengosongan dirinya Tuhan itu waktu dia sebagai manusia itu. Coba perhatikan semuanya yang dia sudah lakukan. Sangat luar biasa sekali. Tidak ada yang kurang dalam pelayanan Tuhan kita. Makanya kita diminta, kita dituntut untuk benar-benar ya memiliki pikiran, perasaan seperti Kristus itu. Ya, dan mari kita lakukan itu. Karena kalau kita tidak mampu melakukan itu berbahaya buat kita. Ya, ada teksnya, ada kebenarannya, ya ada firmannya hidup, tapi kita tidak mengerjakannya. Mari saudara, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai gembala, ya, saya katakan kepada saudara, mari kita belajar mengosongkan diri kita. Lepaskan kemuliaanmu, ya, batasi. Nah, ini batasi semua kemuliaanmu itu. Dan mari mengosongkan diri buat orang lain. Supaya pelayanan kita menjadi pelayanan yang terberkati. Sekalipun itu dari orang-orang yang menyakiti kita. Sekalipun itu harus kita arahkan kepada orang-orang yang membenci kita. Tapi mari mengosongkan diri kita. Bermorfe, jadi hamba yang boleh melayani semua orang. Dengan apa yang kita miliki? Sekali lagi, saya tekankan saudara, dengan apa yang kita miliki. Ya, perhatikan pekerjaan Tuhan dalam masa-masa pandemi ini. Kalau engkau diizinkan oleh Tuhan jadi berkat buat gereja, apa yang kita kumpulkan setiap minggunya dalam ibadah kita, berikan kepada orang yang berhak untuk mengelola dengan baik. Supaya apa? Supaya itu dikelola untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kenapa? Kita memberi untuk Tuhan. Ya kan? Kita memberi untuk Tuhan. Dan itu harus dikelola oleh orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan dalam pelayanan-pelayanan kita di gereja kita. Mari bangkit semangat saudara. Saya senang boleh mengkhotbahkan ini kepada saudara hari ini. Ya, karena saya tahu persis bahwa kita adalah orang-orang yang membutuhkan firman dalam hidup kita. Dan mari kita keluar semua dari zona nyaman kita. Jangan ada yang tinggal dalam zona nyaman kita, tapi mulailah belajar meninggalkan, membatasi semua kemuliaan kita demi morfe ilahi, sebagai hamba, ya, demi morfe ilahi yang kita lepaskan tadi, morfe kemuliaan itu, ya, menjadi morfe hamba yang bisa melayani orang lain. Lain satu dengan yang lain, ya, dengan memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya tutup. Kita harus terus memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Mengapa? Yang pertama, karena Kristus hanya fokus memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri. Yang kedua, karena Kristus mampu mengendalikan pikiran dan perasaannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, meteraikan dalam hati kami. Tinggallah roh-Mu yang terus berbicara kepada umat-Mu, supaya umat-Mu boleh mengerjakan ini dengan luar biasa dalam hidupnya. Dalam pelayanan kami yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus, biarlah kami melayani, memberikan hidup kami, harta kami, uang kami, dan apapun yang kami miliki untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mulai memperhatikan tubuh Kristus, kami mulai menggunakan morfe kehambaan untuk melayani semua orang. Dan biarlah hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi ini, dan biarlah semua proses yang kami alami dalam masa-masa pandemi ini, dalam masa-masa terpapar ini, yang membuat kami akhirnya bukan terpapar karena COVID-nya, tapi kadang-kadang kami juga terpapar karena persoalan-persoalan ekonomi dalam masa-masa sulit ini. Bangkitkanlah negara kami, bangsa dan negara kami, pulihkanlah ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi kami juga menjadi pulih, dan biarlah Tuhan akan memberkati kami semuanya, supaya kami boleh menjadi bendahara-bendahara yang baik, yang mengelola segala titipannya Tuhan kepada kami, untuk kami kembangkan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu,
lawatlah jemaatmu. Kalau ada yang sakit, sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada yang susah, Engkau menolong mereka dari kesusahan mereka. Kalau ada yang memerlukan jamahan Tuhan, biarlah Tuhan akan menolong. Jemaat-jemaatmu yang dalam masa-masa tua mereka juga, biarlah Tuhan akan menolong mereka dalam masa tua mereka, supaya mereka terus bersama dengan Tuhan, melayani Tuhan, dan memberi yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua pergumulan dari gerejamu, biarlah Tuhan akan menolong, Tuhan akan meluputkan kami, dan memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan akan mempermuliakan gerejamu. Apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, biarlah Tuhan senantiasa mempermuliakan umatmu, mempermuliakan gerejamu. Sehingga segala sesuatu yang terjadi di depan kami berikan untuk hormat dan kemuliaan bagi namamu. Terima kasih, terpujilah namamu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Sehat selalu, semangat selalu. Dan berdoa terus supaya Tuhan terus memulihkan kita dan memberkati kita semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi, Shalom.